Iya. 15. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Waalaikumsalam sekalian, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmatnya pada kita sekalian. Juga salam serta salawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya di kelak kemudian hari mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, Bapak dan Ibu, walaupun belum ada Ibu, akan kami bacakan susunan acara latihan bersama olah sehat Lintingkung Sasana KPLN DIP pada hari Jumat yang penuh keberkahan hari ini, yaitu pembukaan sudah saya lakukan, kemudian nanti akan disampaikan selamat pagi, sambutan selamat paginya oleh Pak Arifin, dan nanti dilanjutkan latihan bersama LTK dasar dengan pemandu Pak Darsono, dan dilanjutkan acara terakhir yaitu ada beberapa testimoni. Yang pertama mungkin dari Pak Sugeng, yang lainnya mungkin akan menambahkan secara eh, insidentil. Demikian. Baiklah, kami persilakan kepada Pak Arifin untuk menyampaikan ucapan selamat paginya Pak ke kita semua. Kami persilakan Pak Arifin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'du. Kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat dan kurnianya kita pagi ini dapat berjumpa dalam keadaan sehat ya, dalam rangka latber dan silaturahmi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu. Karena di sini manfaat ada dua nih, apa namanya, manfaatnya atau tujuan kita hari ini Pak, selain latber juga silaturahmi. Nah, saya ucapkan terima kasih nih, saya sebutkan satu-satu aja nih kepada MC Pak Edi, kemudian Pak Sugeng, Pak Darno, Pak Bambang Maruto, Pak Padi, Pak Parimin, Pak Jalani, Pak Engkai. Terima kasih, Pak Tio, Pak Trianto, Pak Cucu, kemudian Pak Waryanto nih, Pak Nasir, Pak Redmi. Terima kasih. Pagi ini alhamdulillah nih ada 15 ya. Iya Pak. Dengan Pak Edi. Alhamdulillah ini makin banyak nih Pak ya. Insya Allah, amin. Luar biasa kan Pak Jalani tempo hari juga sudah menyampaikan apa namanya testimoni ya yang luar biasa ya. Dan bahkan di luar negeri sudah dikenal ya mengenai apa namanya manfaat dari empatnya itu Pak ya. Betul. Yang lain olahraga, memang olahraga kita harus juga apa keluar keringat terus Pak ya. Apa namanya bahkan berjemur itu juga bagus juga, berjemur Bapak dari jam 9 sampai jam 11 lah. Itu waktunya dan sekitar 15 menit, jangan lama-lama Pak ya, berjemur juga bagus untuk kesehatan. Ini alhamdulillah Pak, mudah-mudahan dengan olahraga kita rutin ini dan juga semua juga ikut apa namanya berolahraga makin banyak makin baik, sehingga akan meningkatkan derajat kesehatan kita dan akan mengurangi biaya kesehatan ya. Ya, karena siapa sih mau sakit ya kan Pak ya? Ya, betul. Iya Pak. Sakit ya, siapa yang mau dibayar 1 miliar untuk dirawat di rumah sakit? Amputasi itu kan tidak mungkin Pak, tidak ada yang mau jual kan. Bagi kita ada amputasi bayar 1 miliar tidak akan mau. Tidak ada yang mau sakit lah gitu. Olahraga ini sangat baik Pak. Susah saya mengatakan sangat baiknya ini kan. Mohon bapak-bapak disebarkan olahraga ini kepada keluarga, kepada saudara, teman, terutama juga anggota kita, anggota HAPI yang jumlahnya 2.700-an sekarang ini kan. Nah ini silakan perluaskan karena sangat berkesehatan. Nah apalagi sekarang ini kan PLN juga mulai disorot Pak ya, oleh apa pemegang saham PLN. Karena biaya kesehatan ini sekarang sudah tembus 1 triliun kan. Sudah 1 triliun sekarang biaya kesehatan untuk seluruh pegawai dan pensiunan itu kan. Nah itu ya saya fasilitas sekarang sangat baik ini khawatir nanti dikurangi gitu kan. Kalau sudah diberlakukan seperti dengan sistem asuransi ya, Iya Pak.
saya raga ragu ini ya kan, asuransi itu mereka kan bisnis juga kan. Iya. Iya. Tidak mungkin kita cari keuntungan kan, cari keuntungan. Nah, mereka itu kita fasilitas kita semakin berkurang kan, di apa namanya, dikurangi lagi keuntungan dia kan, semakin berkurang yang akan kita terima gitu kan. Hanya pelayanan kesehatan yang akan kita terima ini yang kita hindari ya. Dan ya selain kita menjaga kesehatan kita, ya kita juga berdoa ya semoga kebijakan PLN tetap saja gitu kan, tetap baik sampai sekarang ini gitu kan. Dan IP ini khusus IP Pak, IP ini sudah beda dengan PLN. Kalau PLN ini kelihatannya lebih sulit pelayanan apa namanya, fasilitas kesehatan dibandingkan dengan kita. Setelah Bapak-bapak ngobrol sama teman-teman kalian yang dari PLN kan, Banyak perizinannya, Pak. KB gitu kan, beda itu dengan kita. Masih bagusan kita gitu IP dibandingkan dengan PLN ini. Karena mereka ini ribet. Ini itu apa namanya, prosedurnya itu gitu. Iya, banyak perizinannya, Pak. Iya, banyak perizinannya, harus ada tanda tangan itu ini gitu kan. Repot, gitu. Rekomendasi itu sini gitu untuk dirawat di rumah sakit aja. Kalau kita kan tidak, Pak. Ya, asal lapor aja ke IP, dapat Amalia, kan, dokter Binima dapat rekomendasi langsung masuk rumah sakit kan, dapat jaminan gitu kan, dan tidak ada batasan lagi Pak di rumah sakit juga kan. Saya dengar Pak ini aja apa namanya, saya tidak sebut nama ya, ada yang sudah wafat dirawat rumah sakit tapi wafat itu biayanya sampai 1 miliar katanya. 1 M Pak tagihan PLN itu IP itu. Saya dapat cerita dari Pak Miduk ya Pak Adi ya. Iya. Pak Miduk waktu di Saguling cerita, nah ada yang pegawai kita yang pensiunan yang dirawat rumah sakit, namun wafat, karena kemudian tagihannya ke IP itu sampai hampir 1 miliar kan, luar biasa. Nah itu kan dan itu dipenuhi oleh IP gitu kan Pak. Bayangin Pak, seperti BPJS kan, BPJS dibatasin maksimum 5 hari kan dirawat itu kan. 5 hari. Hari harus keluar, gitu kan? Harus keluar. Aduh, itu bagaimana itu? Nah itu alhamdulillah ya Pak, kita ini kerja di PLN, kerja di IP sangat baik pelayanan. Baik Bapak semua, mohon izin saya tidak dapat hanya menyapa Bapak semua kan, dan saya hanya membuka saja. Semoga kita semua dianugerahkan Allah SWT kesehatan, keberkahan, yang baik. Amin. Amin. Mendapatkan lindungan dari doa Allah SWT. Saya terima kasih kepada Bapak semua yang sudah sangat apa namanya giatnya berolahraga di lingkungan ini. Ya. Terima kasih. Saya mohon izin, mungkin saya tidak dapat terus bergabung dengan Bapak semua, kan harus siap-siap juga untuk acara Gikom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan acara selanjutnya yaitu latihan bersama LTK dasar yang akan dipandu oleh sahabat kita Pak Darsono. Kami persilakan Pak Darsono. Suaranya hilang. Suaranya Mute. Masih mute. Suaranya masih di mute. Ya. Kopiahnya ketinggalan, Bapak. Terima kasih, Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera buat para pensiunan, para senior, semuanya yang ada di unit. Salam jumpa kembali dalam latihan bersama pada Jumat ini. Kalau kita punya emas sebongkah, pasti senang. Hati ya hati tak terkira. Hari Jumat yang penuh barokah, sambutlah hati dengan gembira. Mantap, mantap. Selanjutnya juga saya ambil suatu kata semangat bahwa kesehatan adalah mahkota yang berada di atas kepala orang-orang yang sehat. Tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Alhamdulillah kita pagi hari ini dengan kondisi longgar, sehat, sempat. Itu dia. Kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian sebagai panduan untuk kita melaksanakan latber, latihan bersama Lingkingkung ini, maka sudah ada shop atau panduannya sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, ya saya sendiri yang membuka. Saya ucapkan terima kasih
wabil khusus Bapak Ketua kita, Bapak Arifin. Salam sehat Pak Arifin. Semoga panjang umur dan barokah. Amin. Amin. Kemudian kita menghitung mengajak dulu, mengajak tersenyum. Nah, tersenyum ini termasuk juga kita ya sebagai wujud kita bersahabat, sebagai wujud kita juga sedekah yang paling murah. Kita mulai dengan hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, mulai. Ya. Maaf ya, bukan. Senyum gitu. Senyum. Ini Saya salah. itu bikin Mohon tadi maaf. atau tersenyum? Maaf. Udah. Semangatnya nih. Oke Pak ya, kita sudah tersenyum ya. Maaf. Oh, betul-betul juga. Kemudian kita yang ketiga panduannya menyampaikan himbauan. Himbauannya adalah perut jangan kosong. Ya, kita isi Udah sarapan. sarapan, alhamdulillah. Udah ngopi pada sana udah. Kalau saya kopi nih, saya sudah biasa kopi 2 kali sehari. Kopi pahit tapi Pak, katanya kalau kopi pahit itu bisa menurunkan asam urat katanya. Ya kita coba. Betul. Insyaallah. Kedua, setelah kita perut jangan kosong, kita gerakannya juga ya tidak dipaksakan, juga tidak dimanjakan. Tapi kalau kita sudah yang ikut latihan di atas 1 tahun, insya Allah sudah tidak terasa pegel-pegel. Insya Allah ya. Insya Allah tidak terasa. Nah, baiknya kita menurut pakar-pakar Lingtingkung itu minimal 3 kali lah seminggu. Minimal 3 kali itu yang efektif. Syukur-syukur bisa seminggu 7 kali. Selanjutnya, mari kita teruskan juga bahwa gerakan Lingtingkung juga tidak dipaksakan. Kalau memang ada sakit, ya berhenti istirahat dulu, tidak apa-apa, itu katanya. Ya. Kita lanjutkan dengan panduannya adalah yang keempat, berdoa. Berdoa ya secara masing-masing individu menurut agama kepercayaan masing-masing. Atau juga bisa dipimpin satu orang bila mana dalam komunitas ini semuanya satu agama. Ya. Tapi kita masing-masing aja ya. Kita memohon supaya kita sehat semua. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberkahi, diridhoi latihan kita. Kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Amin. Selesai berdoa. Kemudian para peserta kita menghitung nadi. Ya. Para jamaah kita menghitung nadi. Iya benar. Persiapan hari Jumat. Ya, saya informasikan Pak ya. Sekali lagi saya ulang lagi ya, mohon maaf, mohon izin bahwa menghitung nadi umumnya kita tuh 1 menit 60. Kalau 1 jam 60 kali 60. Kalau 1 hari 24 jam 60 kali 60 24 hasilnya 86.400. Kalau 1 bulan itu 86.4.000 dikali 30 hasilnya 2.500.000. Ya, denyut kita. Kalau 1 tahun itu sekitar 31 juta. Kalau bapak yang umurnya 60 tahun itu kurang lebih 1,9 miliar. Kalau bapak yang 65 tahun itu denyut jadinya kira-kira berdetak detik dengan pompa jantung 2 miliar. Nah, coba bayangkan Pak itu. Jantung kita berdebar dari pertama sampai sekarang ini. Kalau Bapak Jailani itu mungkin sudah 2,5 miliar Pak. 2 miliar. Subhanallah. Ya, pompa jantung. Kita masih berdenyut ini lah. Ya, kita masih berdetak. Mari kita hitung dengan hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Cukup. Kalau saya 12, Pak. Jadi pas. 12 kali 6. 12. Ya, 12. Nah, kalau Pak Sugeng umurnya 71, berarti sudah 2, sekian miliar, Pak. 2,5 miliar. Alhamdulillah. Wah, hebat. Masih sekadar aja Pak, 10 gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah segitu. Masya Allah, itu jantung kita pasti nggak bayar. berdetak. Alhamdulillah nggak bayar. Nikmat Tuhanmu mana yang kau dustakan. Waduh.
Yuk, sekarang Ustadznya kita keluar, yel-yel. ustadznya. Ya, yel-yel. Yel. Yel-yel dibuka semua itunya. Ya, mulutnya dibuka. Biarin terdengar suara. Kita itu semangat. LN, Jantung Indonesia, IKPLN Sejahtera, kita semua sehat, sehat, sehat 3 kali. Terus, ding, tingkung, jaya, jaya, jaya 3 kali. Oke. Kita mulai, Pak. Buka semua mulutnya. PLN. Jantung Indonesia. Wah, mantap itu yang keras. IKPLN. Jaya. Sejahtera. Salah. Ayo dong, semua sama-sama bareng. Kita semua Sehat, sehat, sehat. Sehat. itu. Ding tingkung. Jaya, jaya, jaya. Saya. Berarti kita menyatakan diri sehat ini Pak, gitu Pak ya. Baiklah, selanjutnya kami silakan kepada Pak Edi untuk memutar latihan bersama. Baik, Pak Edi. terima kasih. Silakan Pak Dar, dilanjut untuk penutupannya. Ada ayam juga. Sempat hilang Pak. Iya, Sempat iya, iya. hilang. Silakan Pak Dar. Pak Dar Sempat Sono. hilang saya tadi. Iya. Oh, ini masuk lagi nih, saya masuk lagi pakai HP ini. Sempat hilang emang. Rapopo. Rapopo lanjut. Rapopo. Oke, silakan bisa dilanjutkan untuk penghitungan Ya, nadi. sudah ya. Ya, Pak Darsono, silakan. Lanjut ya. Ya, Bapak-bapak, para peserta senam lapar. Dan Kita ada ibunya lanjutkan. banyak tadi. Ada ibunya ada banyak. ibunya ya. Ya, Ada ini Bu ada Susi. 13 Ada ya. ibunya. Iya, ada Bu Ibu Susi tadi. siapa ya? Tadi Bu Susi. Ibu mana nih ibu ya. Sudah Ya, habis. mungkin agak keluar kali dia pas itu dia Iya, pas iya, gangguan. iya. Oke, silakan. Baik Pak Bapak, kita lanjutkan lagi ya tanpa mengurangi gangguan tadi kita lanjutkan. Masih ada kebersamaan ya. Kita gini aja deh. Kita udah berkeringetan. Kita hitung dulu. Hitung dulu denyut nadi ya. Kita hitung denyut nadi, saya hitung sampai yang ketiga kita mulai. 1 2 3. Cukup ya, kalau saya 16. Lumayan 16 sudah ada peningkatan. 15 Pak Dar. 15 bagus itu 90. Ya, 16 berarti 98. Ya, cobalah Pak. Jadi Bapak Pak Sugeng ini udah 71 kira-kira udah 2,8 miliar tuh. Jantungnya begitu. Gratis. Iya, itu nikmat Tuhan yang tidak kita rasa. Kalau kamu suruh dihitung, kalau gue hitung nggak sempat kita ngitung itu, maka nggak disuruh hitung kita. Alhamdulillah Pak ya, kita sudah berkeringat. Nah ini saya berkeringat Pak. Jadi latihan ini menghasilkan keringat, mengeluarkan energi kita mengeluarkan kalori. Tapi sebelumnya kita berdoa saja dulu ya. Kita doa secara masalah aja, secara bersama dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wa nikmatillah wal afiatillah wa syukurillah. Jadi kita afiat, sehat, syukuri itu dia. Iya Pak. Saya lanjut lagi. Ya. Besi berkarat warnanya merah. Ya. Diasah dengan pisau. Besi berkarat warnanya merah. Diasah dengan pisau tua. Hari Jumat ini bersinar cerah. Ya, bersama para pensiunan yang setia. Alhamdulillah. Jadi kita masih ada. Terima kasih Pak Dar. Teman-teman kita ada 12 nih, masih ada 12. Nah, saya masih punya anduk nih Pak. Pak Edi, apa namanya? Pak Sugeng.
Juga. Ini anduknya IKPLN pusat, Pak. Oh, Jadi pembelian IKPL pusat waktu saya ikutin terus di absen tanpa ada nggak ada halangan, dikasih hadiah, Pak. Ini, Pak. alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. sekarang yang belum ini Pak Sugeng, IKPLN DP ini Oh ya, daerah, ya. IKPLN daerah yang belum. Mana ya? Bukannya udah? Assalamualaikum Arifin. Oh ya, betul udah waktu itu Pak ya dikasih Yang ya, warna kuning, orange. ya, Sudah. ya saya lupa, jelip Pak, maaf Pak ya. Baik Alhamdulillah Pak, aja. saya minta izin sebentar Pak ya, 2 menit lagi Pak ya saya ngomong ya. Iya, silakan. Jadi gini Pak, jadi kita ini di usia lansia ya itu ada 3 penyakit yang datangnya tiba-tiba Pak, yaitu yang namanya Alzheimer, ya, demensia atau pikun, atau lagi stroke. Nah ini stroke ini yang tiba-tiba Pak, itu nggak nyangka kita kadang-kadang dalam keadaan biasa-biasa atau kena stroke, mulutnya menyong, apa tuh ngomongnya pelok. Nah itu ini yang kita waspadai. Nah jadi menurut penelitian atau menurut testimoni yang sudah ada, maka dengan gerakan-gerakan Ding Tinggong ini sudah mewadai. Gerakannya semuanya punya guna, punya efektif, punya pengaruh yang luar biasa. Terutama tadi berdiri titik nol, bango. Nah itu bisa menghindari dari kita vertigo, stroke, demensia, ya kan, Alzheimer. Nah itu yang kita waspadai itu. Jadi di usia umur 60 tahun ke atas, ini ada sebagian kawan-kawan kita yang kena stroke juga gitu. Nah dengan kita mengolah sehat ini, maka aliran darah kita ini menjadi lancar, sehingga darah yang tersumbat itu bisa disodok gitu istilahnya ya, dengan panas yang menyebar ke seluruh badan dengan gerakan-gerakan yang lain, terutama 4 anus itu yang membangkitkan tenaga listrik. Tenaga kita ini ibarat kita ini mobil tua, maka mobil tua itu harus dirawat, terutama akinya itu harus dicas. Nah casnya itulah adalah 4 anus. Mohon maaf ya, saya tambahkan sendiri sedikit nih. Jadi para kawan-kawan, para senior, kita bersyukur dengan adanya Ding Tinggong ini kita dipaksa untuk berolahraga, berolah sehat. Ya minimal 2 kali ini udah dapat kita nih. Senin dan Jumat, ditambah 1 kali aja udah 3 kali udah cukup. Ya. Syukur 7 kali. Saya kira itu aja Pak ya. Adarsono, Ya baik, siap. itu kalau di unit kita itu didorong dengan bola taprok ya. Oh iya betul. Bola taplok di kondensor itu ya, betul di kondensor. Itu pembersih pipa. Ya. Mumpung inget nih Pak ya. Jadi mumpung inget saya tambahin lagi nih Pak. Kalau suatu unit dalam kondisi yang bagus itu adalah EAF-nya 100%. EAF, ya, Equipment Available Factor. Nah, kalau dalam kondisi EAF-nya 100 terus dikasih jalan, maka disebut OAF, Operation Available Factor. Kalau kita ini EAF kita ini di atas 60 ya nggak 100% lah, taruhlah 80 deh, udah bagus itu Pak. Ya, kondisi sehat 80 udah bagus. Nah, kalau kita aktivitas, maka aktivitas kita itu disebut OAF. Kita aktivitas jalan, operation jalan, nyapu, bersihin mobil, ya bersihin halaman, tingkung juga ikut, itu bagus, ya. Nah kalau kita sakit itu maka kita ada disebut effort, ada suatu suddenly, ya dari kerusakan. Nah suddenly. Nah kita juga kadang-kadang ya karena kita udah usia tua maka ada derating. Kita nggak 100% ada deratingnya mungkin asam urat, kolesterol, kaku-kaku, gitu ya. Tapi nggak trip ya. Tidak trip ya. Nggak trip. Nggak trip. Jadi istilahnya denyut jadi masih jalan tuh Pak. Pompa sirkulasi motornya masih jalan. Pompa pelumasnya masih jalan. Lubrication pumpnya masih jalan. Ini umpamanya nih ya. Nah ini Pak, jadi kita alhamdulillah Pak berkeringat Pak. Nah ini Pak Sugeng atau Pak Edi coba sekali-sekali beli lampu bolham yang DC itu yang bisa ditempel di lengan itu kalau kita habis latihan nyala. Ada baterainya itu. Hah? Ada baterainya ya, Pak? Oh gitu ya. Oh pantas ya. Jadi walaupun nggak latihan
Iya. Oke, terima kasih Pak Darsono. Oke, baiklah. Santen Pasar Kelopo, cekap semanten atur kulo. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi Matur nuwun. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Darsono. Pak Darsono. Iya. Banyak pengalamannya antara kesehatan dan limit, Pak. Ada yang tahu santen nggak? Ada yang tahu santen nggak, Pak? Tahu ya? Baik, terima kasih Pak Darsono atas Sami-sami. panduan dan sharingnya mengenai Lintingkung ini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan testimoni pada hari ini yang akan menyampaikan testimoninya kebetulan Pak Sugeng Sutarjo. Mungkin kalau ada yang lainnya mau menyampaikan sedikit juga nggak apa-apa testimoninya. Kami persilakan Pak Sugeng. Boleh, boleh. Iya, Ya. Makasih Pak Edi. iya, monggo Mohon Pak, izin silakan. Pak Ketua. Monggo. Pak Ketua pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ada ibunya. Alhamdulillah saya merasa senang sekali bisa berjumpa dengan bapak-bapak sekalian meskipun lewat Zoom ya, layar kaca ya. Tapi paling tidak saya sudah bisa melihat wajah-wajah kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah. Apa yang ingin saya berbagi, bapak-bapak sekalian, judulnya adalah kesaksian testimoni. Artinya bukan saya yang mengalami penyakit ya, kesembuhan dari penyakit, tetapi ini adalah kesaksian orang yang sudah pernah sakit kemudian sembuh berkat Lintingkung. Ya. Ya. Kesaksian testimoni ini kami sampaikan untuk lebih menambah keyakinan ya. Lebih menambah keyakinan kita bahwa Lintingkung itu benar adanya bisa menyembuhkan penyakit ya. Secara terapi yang menurut kedokteran ya itu tidak bisa disembuhkan ya, tetapi ternyata dengan Lintingkung alhamdulillah bisa. Ya, sekali lagi apa yang ingin kami sampaikan ini adalah untuk lebih menambah keyakinan kita semuanya bahwa Lintingkung bisa menyembuhkan penyakit ya. Bapak sekalian, ini saya punya buku kuning. Pak Dar, Pak Edi juga punya, atau mungkin semuanya juga punya barangkali ya. Ini buku kuning ini judulnya Lintingkung, ya, Lintingkung. Ini ditulis atau diciptakan oleh penciptanya, autor, yaitu Fu Longxui alias Awi Wijaya. Ini ditulis selama 20 tahun oleh yang bersangkutan. Lama ya? 20 tahun. Kemudian yaitu dari tahun 1982 sampai dengan 2003. 2004 sudah beredar ya. Sudah beredar. Ini cetakan pertama ya, artinya Lintingkung sudah dikenalkan sejak 2004 ya. Ini buku kuning ini dicetak pada tahun 2013 ya. Nah, di dalam buku kuning ini ya terdapat kesaksian testimoni dicetak dalam buku ini. Artinya orang tersebut pernah mengalami sakit, kemudian sudah ke dokter, tidak bisa sembuh, dan dengan Lintingkung alhamdulillah bisa sembuh kembali. Ya. Untuk jelasnya mohon izin kami bacakan. Ini salah satu aja ya, salah satu kesaksian. Banyak sekali kesaksian di dalam buku ini. Kami bacakan. Kesaksian ini dari nama Haji Swaji. Haji Swaji. Alamatnya di Surabaya, ya. Simorjo 28/12. Pada saat testimoni beliau umurnya 60 tahun. 60 tahun pada saat testimoni.
Di sini ada nomor teleponnya, HP-nya. Kalau mendapat izin Pak Ketua, bisa ini kita hubungi, kita datangkan ke Jakarta atau bisa ikut testimoni lewat Online. Zoom. Bisa, tetapi sementara ini belum, ya belum, karena lihat sikon dulu ya Pak, Bapak sekalian. Kemudian ini saya bacakan secara lengkap. Saya mempunyai keluhan. Ini kata Pak Haji Swaji ya. Saya mempunyai keluhan rasa sakit pada kedua sendi lutut saya, ya sendi lutut. Kebanyakan orang kalau sudah lanjut usia biasanya sendi lutut yang terkena, ya, yaitu apabila ditekuk dan berjalan sehingga saya tidak dapat sholat dengan semestinya. Setelah itu saya pergi ke dokter ahli tulang dan difoto. Kata dokter, sendi lutut saya harus dioperasi ganti sendi dengan biaya sebesar 90 juta. Ini 90 juta itu pada saat testimoni ini ya, 10 tahun yang lalu ini. 90 juta, dan itu pun tidak bisa menjamin bisa pulih kembali 100%. Ini kata dokter. Ya, Bapak sekalian. Kesaksian setelah terapi latihan lintingkung. Alhamdulillah, setelah mengikuti latihan penyembuhan lebih kurang 1 bulan, ya Pak, hanya 1 bulan. Lutut saya sudah mulai dapat ditekuk. Ya, tadinya nggak bisa ditekuk. Lutut saya sudah mulai bisa ditekuk dan saya sudah dapat mulai berjalan, sudah mulai dapat sholat, walaupun agak sakit, ya, walaupun agak sakit. Sekarang saya sudah mengikuti latihan lebih kurang 1 tahun, ya. 1 tahun, rasa sakit saya tinggal kira-kira 20%. Jadi selama 1 tahun ya, penyakitnya tinggal 20%. Artinya sudah hampir pulih kembali. Saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Lausi. Lausi ini pengurus ya, pengurus Lintingkung. Semoga Tuhan membalasnya dan Lintingkung tetap jaya. Hormat saya, Haji Swaji, Surabaya. Ini singkatnya Bapak sekalian. Jadi Pak Swaji ini lututnya sakit, sendi lututnya sakit sehingga tidak bisa ditekuk dan tidak bisa sholat. Ini ceritanya begitu garis besarnya. Ya, ini kesaksian beliau setelah menjalani lintingkung lebih kurang 1 bulan sudah mulai penyakitnya mulai berkurang, berangsur baik ya. Berangsur baik ya. Dan selama 1 tahun itu tinggal 20% menurut perkiraan beliau. Ya. Ini testimoni ini saya yakin pasti benar ya, karena dimasukkan dalam cetakan buku kuning ini. Ya. Jadi sekali lagi ini baru 1 penyakit ya, 1 penyakit engsel, apa tadi? Sendi, ya maaf kok engsel. Lutut. Sendi lutut, ya sendi lutut. Bukan engsel ya Pak Edi ya. Engsel pintu. Iya, kalau engsel pintu betul. Ini sendi lutut ya, lutut. Nah, biasanya sudah semakin manula ya, apalagi yang gemuk-gemuk ya, biasanya gemuk-gemuk itu sendi lutut yang tidak kuat, ya, yang tidak kuat. Ya, itu sekedar informasi ya Bapak sekalian, kesaksian dari orang yang pernah mengalami penyakit sendi lutut. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi yang sekarang tidak atau belum kena penyakit sendi lutut, insya Allah tidak kena, asal kita rajin lintingkung. Ya, preventif dulu Pak Edi. Kemudian, ya,
Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya ya, Pak Edi ya. Eh, ada yang mau nambahin mungkin? Oh iya, barangkali ada yang mau menambahkan mengenai penyakit sendi lutut ini. Monggo, Atau yang silakan. lainnya? Atau yang lainnya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada yang mau menyampaikan pengalamannya. Pak Jailani mungkin ada pengalaman apa kemarin? Oke, jadi namun saya bukan ingin memberikan satu testimoni ya, karena kita Bukan. baru berapa lama sih kita berolah sehat ini, gitu kan? Belum lama. Cuman rasa badan lebih Segar. ya, ada terasa anunya Pak gitu. Saya dikaitkan dengan apa yang saya derita penyakit saya Pak. Jadi untuk informasi saja bahwa saya bersemangat untuk ikut berolah sehat ini, ya tadi itu Pak, karena penyakit saya sebenarnya nih untuk saya ceritakan dan sekaligus mohon doa dari teman-teman semua. Baik. Saya tuh kan Pak luar biasa Pak, penyakit saya ada 3 yang semua juga itu bergandengan yang boleh dikata dalam istilah kesehatan itu semua yang mematikan, gitu kan. Saya punya hipertensi, Ya. punya kolesterol, memang 3 serangkai ini yang mematikan, dan jantung Pak. Itu. Jadi bahkan saya kaitan dengan hipertensi ya, sebelum menjelang pensiun kalau nggak salah, tapi masih dinas seingat saya, itu pernah stroke Pak saya 2 kali saya. Tapi stroke ringan, alhamdulillahnya tuh belum sampai ini. Cuman sempat tangan sampai kaki itu lumpuh, tidak bisa digerakkan, sama sekali tidak bisa bergerak waktu terjadi stroke ke saya itu. Cuman dibilang masih stroke ringan itu karena apa? Tidak lama. Dan ini juga menyon Pak, bisa agak cadel gitu. Nah, itu udah stroke beneran, Pak. stroke gitu kan. Alhamdulillah. Karena ya disebut nggak terlampau berat tuh, dirawat juga alhamdulillah cuman sekitar 5 hari saya udah bisa pulang. Dirawat di mana Pak? Ya. Dirawat di mana Pak Jalani? Di Mitra Kemayoran Pak. Oh, dekat ya. Bukan di mana itu yang di Cililitan tuh ada rumah sakit Pon ya? Belum ada waktu itu. Oh udah. Oh iya. Udah ini. Tapi udah tahun berapa sih ya itu? Mitra tuh udah ada mitra Pak. Maksudnya PON penyakit PON pusat otak nasional itu belum ada. Belum. Ya? Baru aja itu. Belum kenal itu gitu karena memang belum tahu gitu. Dan belum ada kalau nggak salah. Nah, sampai 2 kali terjadi Pak. Nah, saya sering baca-baca katanya diusahakan jangan sampai terjadi lagi gitu kan. Nah, itulah semangat saya. Nah, berikutnya di awal dari kena stroke itu gara-gara saya rutin kontrol saraf saya itu akibat stroke tadi, saya melihat ada di hampir berhadapan gitu ruang ininya di Mitra itu nyeri jantung gitu. Saya pengen ingat jangan-jangan jantung saya seperti apa ya gitu, karena sedikit-dikit waktu saya di UJA ruangan saya di lantai 2 itu Pak, kalau jalan belum sampai ke ruangan aja baru sampai persis di lantai 2 itu udah nggak harus istirahat dulu Pak, harus berdiri atau duduk dulu baru sampai ke ruangan saya gitu kan. Nah itu saya baca itu adalah gejala satu jantung gitu kan. Lalu saya melihat lagi tadi mengontrol itu, melihat sebelah prakteknya jantung, saya daftar langsung bisa ternyata ya, bisa di EKG gitu, kok Bapak ini ada gejala penyempitan di jantung. Cuman saya
untuk meyakinnya lagi harus di treadmill Bapak. Untuk lebih yakin lagi. Betul nggak? Gerakan. Di treadmill. Hasil treadmill ternyata makin yakin dokter. Oh betul, ada penyempitan. Cuman untuk tahu berapa persennya penyempitannya itu di kateter dulu. Oh ini dokter. Iya. Kateter ternyata saat itu udah langsung 3 titik sudah menyempit Pak. Sekaligus pasang ya Pak ya. Tidak pemeriksaan lagi lah, sekaligus pasang. Harus dipasang gitu. Nah, yang saya bilang beratnya sebetulnya penyakit saya itu udah berat ini Pak. Jantung itu kan ada dua bilik ya Pak ya, kiri dan kanan kan. Nah, yang kiri itu sama sekali nggak bisa dianu Pak, nggak bisa sekali. Karena penyempitannya udah tinggi semua, sehingga dokter jadi khawatir diameter ringnya itu dipaksakan masuk itu jadi pecah nanti pembuluh darahnya. Itu yang khawatir. Jadi satu-satunya kalau yang sebelahnya itu harus di bypass. Tapi kalau yang sebelahnya masih bisa dia bilang. Nah, sekaligus pasang 3 ring waktu itu. Oke. Saya nggak pilih yang bypass itu. Saya berpikir usia juga sudah tua. Recovery-nya kan kalau di bypass itu lama itu. Iya. Saya putuskan ya udah yang sebelah jadi pasang ring. Sekaligus juga saya pikir kasihan juga PLN itu kan jauh lebih besar biayanya itu kalau di bypass itu kan. Dan risikonya tinggi Pak. Risikonya juga nggak semudah itu juga. Pasang ring udah 3 sekaligus. Nah, menyusul lagi 2018 tambah 1 lagi. Jadi sampai sekarang tuh saya udah 4 ring Pak. Dikasih 4 ring itu ya. Itu dimulai saya dipasang ring tahun 2010 kira-kira 2010. Jadi udah pensiun saya. Waktu itu dipasang ring. Nah, terus pasang lagi 2018. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Nah, dari pandangan berat itulah penyakit saya. Ini cuman dibilang sekarang suka ngikuti ini, nggak pernah ke dokter. Terus 2 bulan sekali saya kontrol Pak, ke dokternya kontrol. Karena karena berobat itu kan ikhtiar. Iya Pak. Kalau takdirnya itu ya prerogatif yang maha kuasa. Nah, kalau ikhtiar kan kewajiban apa? Itu menurut harus ikhtiar. Ya ikhtiar kita itu ya berobat itu. Termasuk kontrol saya tuh dari 2010 obat tuh 2 bulan sekali saya habis Pak. Makan obat tuh udah gantungan obat gitu. Tapi itu suatu ikhtiar. Berobat sambil berdoa, cuman prerogatif itu yang maha kuasa, terserah itu. Kalau mau disembuhkan ya kita sembuh, itu paling tidak ya ditahan sampai seperti ini aja gitu, jangan tambah meluas atau lebih hidup kita juga makin tua kan Pak, makin tua. Nah ini motivasi saya untuk dari mulai awal kita akan lihat walaupun tidak semua saya nggak bisa itu saya Gangguan? Iya di Pak Jailaninya kayaknya. Oh gitu Pak. Iya, nggak apa-apa jaringan, nggak apa-apa Pak. Makanya kadang-kadang saya suka perhatikan gitu. Nggak kelihatan karena saya malu. Terutama kalau posisi nggak full menapak gitu Pak. Itu saya kalau nggak pegangan sebelah tangan saya bisa jatuh gitu. Ya, nggak balance Pak ya. Nggak balance. Makanya saya kadang-kadang suka dimatikan atau kayak malu aja saya ngelihatnya masa olahraga pegangan gitu. Apalagi itu Pak. Nggak apa-apa. Pak. Saya nggak ikuti itu. Jadi nggak surut. Dan yang terakhir itu kalau yang pemanasan yang dorong itu apa itu ya yang putaran itu sih nggak bisa ngikutin anunya Pak. Iramanya saya sudah nggak bisa ini gitu. Nah, itu nggak ikut.
Tapi yang lainnya, Kata Pak Sugeng, kata Pak Darsono tadi jangan dipaksakan, tapi juga jangan dimanjakan. Ya, jangan ya. dipanjangkan gitu kan. Nah, Saya mau tanya nih Pak Edi, mau tanya ke Pak Jalani, ah, boleh? ya Pak, Silakan. Itu Pak Jalani waktu sebelumnya, sebelum operasi itu berarti atau sebelum stroke itu belum menjalani lintingkung ya Pak Jaya? belum. Saat itu Belum ya? belum. Nah, itu kan tahun Oh iya, anu kan 2010. Kita kan dikenakan rentingkung berapa itu Pak Edi? iya. Belum ya, belum. Iya. Belum ada kita. 2011. 2011. Dengan 2011. pusat itu, Oh. dengan pusat saya Iya. seperti itu. Ya, Barangkali kalau sebelumnya udah kena lintingkung mungkin nggak jadi operasi Pak Jaya. sampai Karena mungkin ya iya, Pak. karena kata Pak Darsono itu dulu pernah bilang ada orang yang mau operasi jantung Nggak jadi gitu. nggak jadi, ya nggak jadi berkat lintingkung itu. Tapi ya semua ikhtiar Pak. Betul. Dan saya bilang itu kan kewajiban kita, ikhtiar itu kewajiban kita. Ya, betul. Masuk olahraga gini juga ikhtiar ini Pak, kan gitu. Jadi saya mengajak juga mari, ya termasuk mengajak diri saya sendiri harus. Ya, mari. Itu hanya sekedar pandangannya, bukan testimoni ya. Barangkali tidak termasuk testimoni atau Termasuk Pak. juga Termasuk Pak. Termasuk, Pak. termasuk ya. Ya. Ya itu. Saya tambahkan melihat Pak Dar, saya tahun 2019 ketemu di Gorontalo dengan berbeda pekerjaan dengan mereka. Tapi tiba-tiba ketemu, itulah di takdir Allah itu ketemu. Waktu itu kesehatannya beliau itu terlihat oleh saya bahwa seperti itu gitu loh Pak. Tapi begitu ketemu lagi hari-hari tahun-tahun ini 2022, 2023, waduh, Seger. Alhamdulillah. Seger ya. Saya ketemu Alhamdulillah. di Gorontalo tuh, Pak. Kesehatan beliau itu. Nah, sekarang makanya salah satunya juga menambah motivasi kita semua tadi itu. Itu aja membagi pengalaman bahwa saya tuh pertama penyakit saya tuh garingan ringan, sehingga saya harus berhati-hati, termasuk dari makanan, dari pola hidup saya atur. Baik. Tapi yang paling utama tadi mengendalikan hati itu Pak sama pikiran. Olah pikir sama olah zikir Pak, itu aja. Yang paling Baik Pak. tidak. Pak Jalani, terima kasih. Itu merupakan testimoni Pak buat saya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Pak Sugeng dan Pak Jalani juga Pak Darsono atas testimoninya pada kesempatan hari ini. Gitu Pak. Baiklah, mungkin waktunya sudah cukup ya. Mungkin Ya, Pak. kami Ya. mohon izin, acara ini akan kami tutup. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu sekalian yang bergabung dengan kita dari mulai pagi tadi hingga saat ini. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan kesehatan bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon izin saya tutup.